Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Tempat Kuliner Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Baik, kelompok kami yaitu yang beranggotakan, yang pertama ada Wahid Budi Nugroho dengan NIM 112300266, kemudian ada Raden Emir Alfarisi Sajadipora 112300024, kemudian ada Lutfi Widya dengan NIM 112300156, kemudian ada saya sendiri Rendy Satriananto dengan NIM 112302669, kemudian ada Maria Lorenza Bere dengan NIM 112300277, kemudian ada Palupi Ima Reski dengan NIM 112300207. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang dikenal sebagai kota pelajar. Karena di Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai perguruan tinggi paling banyak. Selain itu, 4 kuliner di Yogyakarta memiliki banyak pilihan makanan dari pedagang kaki lima hingga toko dan restoran. Tempat-tempat kuliner ini juga terdiri dari berbagai varian menu, harga, fasilitas, waktu operasional, dan lokasi yang berbeda, sehingga mengakibatkan rasa bingung untuk memilih tempat wisata kuliner. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penunjang keputusan yang dapat membantu para wisatawan menemukan tempat kuliner yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Pada sistem penunjang keputusan untuk memilih tempat kuliner yang ada di Yogyakarta ini menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Karena dengan metode ini, penerapannya atau proses perhitungannya lebih mudah untuk dipahami, cepat, dan juga lebih simpel. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan masalah. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah salah satunya adalah untuk mempermudah wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta untuk mendapatkan rekomendasi tempat kuliner yang berdasarkan kriteria yang diinginkan pengunjung. Kemudian ada masalah. Pada proyek ini, para wisatawan kesulitan untuk menemukan rekomendasi tempat wisata kuliner di Yogyakarta. Oleh sebab itu, dirancang sebuah sistem pemilihan tempat kuliner yang menerapkan metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW, yang untuk mendapatkan rekomendasi tempat wisata kuliner di Yogyakarta yang tepat dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh pengguna, sehingga akan mempermudah dalam mengambil keputusan untuk memilih tempat kuliner yang sesuai dengan keinginan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Maria. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama, sistem pendukung keputusan yang dibangun hanya untuk memberikan rekomendasi tempat yang sesuai dengan keinginan kepada pengguna. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemilihan rekomendasi tempat wisata kuliner dengan menggunakan metode SAW. Yang ketiga, sistem ini hanya untuk lokasi rekomendasi tempat wisata kuliner di Yogyakarta. Lanjut. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan atau disebut dengan SPK. Sistem penunjang pendukung keputusan adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, analisis data, dan alat pengambilan keputusan yang berguna. SPK beroperasi dengan memanfaatkan data, model matematika, dan teknik analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Lanjut. Kemudian ada penerapan metode Simple Additive Weighting atau disebut dengan SAW. Metode Simple Additive Weighting memiliki konsep dasar dalam mencari
penjumlahan yang terbobot berdasarkan rating kinerja setiap alternatif dan semua kriteria. Metode simple additive weighting membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Pada metode simple additive weighting ada dua atribut kriteria, yakni keuntungan atau benefit dan biaya atau cost yang memiliki peran penting dalam pemilihan kriteria pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Lupi. Di sini saya akan menjelaskan di kuliner. Kuliner sendiri adalah hasil olahan yang berupa masakan. Masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan atau pangan dan minuman. Karena setiap daerah memiliki cita rasa tersendiri, maka tak heran jika setiap daerah memiliki tradisi kuliner yang berbeda-beda. Wisata kuliner merupakan perpaduan menikmati suatu makanan sambil menikmati suasana jalan-jalan bersantai atau sedang berlibur, sehingga memanfaatkan waktu ke tempat yang menyediakan makanan khas. Daya tarik wisata kuliner meliputi yang pertama, keragaman aktivitas kuliner, lalu yang kedua, makanan khas, yang ketiga, makanan yang nyaman dan bersih, lalu yang keempat, desain ruangan atau venue yang unik dan menarik. 5. Pelayanan yang baik. 6. Pasar yang kompetitif. 7. Harga dan proporsi nilai. Lalu kuliner. Di kota Yogyakarta ada beberapa tempat kuliner yang cukup terkenal. Di antaranya yang pertama Gudeg Yujum, lalu yang kedua Kopi Klotok, yang ketiga ada House of Raminten, lalu yang keempat ada Tengkleng Gajah, yang kelima ada Gudeg Sagan, lalu yang ada Mangut Lele Mbah Marto, lalu ada Bakmi Jawa Mbah Gito, lalu yang terakhir ada Soto Batok Mbah Karto. Lalu ada langkah penyelesaian metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI. Lalu yang keempat, melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan maupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Lalu yang terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahid. Oke, terima kasih Mbak Palupi atas waktunya. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan. Kali ini dalam hasil perhitungan dia ada 3 tabel, diantaranya yaitu ada data kriteria. Kemudian untuk kodenya kita menggunakan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 yang berisikan kriteria lokasi yang nyaman dan bersih, menu makanan dan minuman, harga makanan dan minuman, pelayanan, dan desain ruang. Kemudian di sini ada tabel tentang standar nilai algoritma SAW, yaitu yang nilai pertama yaitu sangat buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian ada data alternatif, yaitu kita menggunakan kode K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, dan K8. Di sini ada nama-nama dari tempat-tempat kuliner yang favorit di Yogyakarta tentunya. Di sini ada 8 tempat. Kemudian selanjutnya dalam melakukan
sebelum melakukan penelitian kali ini, kita melakukan kuesioner terlebih dahulu ke beberapa audiens. Kita dalam melakukan kuesioner ini, kita menggunakan Google Form, kemudian kita share ke warga Jogja tentunya untuk menentukan lokasi dari tempat kuliner apa yang mungkin rekomen untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Dari hasil kuesioner di sini terdapat sekitar 13 audien yang mengisi Google Form kami. Di antaranya yaitu untuk melakukan lokasi yang nyaman itu memilih di lokasi mana tempatnya, kemudian menu makanan, harga, pelayanan, dan desain ruangan. Jadi kita bisa menentukan nilai dari tempat lokasi wisata kuliner mana yang menjadi favorit bagi warga Jogja khususnya. Kemudian selanjutnya yaitu hasil penilai dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini ada tabel kode tempat dan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Di sini maksudnya ini adalah hasil dari kuesioner yang telah kita sebar kemarin. Di antaranya yaitu gudeg Yujum yang memiliki nilai 1 dan sisanya 0. Kemudian selanjutnya seperti yang ada di tampilan. Karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan, nilai terbesar adalah yang terbaik. Maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Di sini kita menentukan tabel W. Kemudian untuk tabel Q1 sampai Q5 ini kita ambil dari jumlah nilai yang terbesar yang terdapat di kolom baris dari Q1. Misalkan yang Q1 ini ada yang terbesar 5, maka kita masukkan angka 5, kemudian Q2-nya 6, dan begitu seterusnya sampai Q5. Kemudian selanjutnya Mas Lutfi bisa untuk menambahkan. Oke, terima kasih Mas Wahid. Ya, yang pertama adalah langkah selanjutnya membuat matriks keputusan X. Matriks ini dibuat dari tabel rating kecocokan sebagai berikut. Nah, di sini tampil matriks yang satunya Q1, Q2 sampai Q5. Yang Q1 tersebut sudah dijelaskan tadi yang di slide 11, yang mana adalah lokasi yang nyaman dan bersih. Lalu yang kedua juga makanan dan minuman, dan Q3 juga makanan dan minuman, dan Q4 pelayanan, dan Q5 desain ruang, yang mana Q1 yang bawahnya matriks 1 itu menjelaskan pada bagian gudeg Yujum, yang bawahnya lagi matriks juga menjelaskan kopi klothok, yang mana dan seterusnya menjelaskan di sini ketika Q1 bawahnya 1 itu berarti dia dipilih bobotnya 1, dan seterusnya apabila Q2 0 ya berarti dia tidak dipilih, itu maksudnya. Dan juga ada pun rumus perhitungan untuk atribut cost dan benefitnya sebagai berikut rumusnya. Jika J adalah atribut benefit, kalau dan bawahnya ada RIJ min jika J adalah atribut cost. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada normalisasi sebuah perhitungan. Di sini ada 5 pernyataan sebenarnya sih. Yang pertama itu ada normalisasi pada kriteria lokasi yang nyaman dan bersih. Yang B itu normalisasi pada kriteria menu, makanan dan minuman. Yang C itu perhitungan harga makanan dan minuman. Dan yang D itu pada kriteria dalam segi pelayanan sih. Oke, yang terakhir ada kriteria tentang desain ruangnya, bagaimana perhitungan penilaian dari sebuah customer. Dan dari hasil tersebut di kesimpulan dibentuk metrik lagi seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Raden. Langkah terakhir proses pekinian
dengan menjumlahkan setiap alternatif dari matriks normalisasi R. Setiap baris dikalikan bobot W dengan rumus V1 maka hasilnya 1, V2 maka hasilnya 4,99, V3 maka hasilnya 14,97, V4 maka hasilnya 20,99, V5 maka hasilnya 7,03, V6 maka hasilnya 8,99, V7 maka hasilnya 1,99, V8 maka hasilnya 5,98. Dari perhitungan di atas dapat dihasilkan perkinian seperti dalam tabel berikut. Gudeg Yudujum V1 maka hasilnya 1. Kopi Klotok V2 maka hasilnya 4,99. House of Riemann V3 maka hasilnya 14,97. Tengkleng Gajah V4 20,99. Gudeg Sagen V5 maka hasilnya 7,03. Mangut Lele Mbah Marto V6 maka hasilnya 8,99. Bakmi Jowo Mbah Gitu V7 maka hasilnya 1,99. Soto Bahtlok Mbah Karto V8 maka hasilnya 5,98. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, wisata kuliner di Jogja sangatlah beragam. Metode Shaw melakukan perhitungan berdasar alternatif dan kriteria yang ada hasil perhitungan diperoleh 20,99, yaitu Tengkleng Gajah mendapatkan nilai paling tinggi sehingga dijadikan tempat wisata kuliner yang rekomendasi di Yogyakarta. Saran, penelitian yang akan datang dapat dilakukan dengan metode lain, meningkatkan keakurat dalam pemilihan. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.